Sistem penerimaan murid baru SMA Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2026. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat daftar ulang bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa di SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan juga kesehatan, sehingga kita masih tetap istiqomah dengan segala amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang sampai pada hari ini kita terus jalankan dengan penuh keikhlasan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau membawa kita hingga ke zaman yang seperti sekarang ini. Baik Sobat Batu TV yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengaji atau membahas tentang waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Maka berdoalah, niscaya aku akan kabulkan doa-doa. Dari ayat ini, dari dalil ini, kita ditegaskan kembali kepada Allah bahwa Allah itu sangat dekat. Tidak sejauh yang kita bayangkan, bahkan lebih dekat daripada urat nadi syaraf kita. Dalam anjurannya di bulan suci Ramadan, yang mana di episode-episode sebelumnya dianjurkan untuk banyak beribadah. Tentu rohnya ibadah itu adalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Segala ibadah selalu diharapkan diakhiri, dipungkasi dengan doa. Maka perlu kita ketahui waktu-waktu yang mustajabah selama bulan suci Ramadan untuk berdoa. Yang pertama adalah saat berpuasa hingga menjelang berbuka. Qala Rasulullah, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. 3 doa yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga waktu menjelang berbuka. Wal imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Kembali ke poin yang pertama, yaitu doanya orang yang berpuasa sepanjang hari hingga waktu menjelang berbuka. Sepanjang hari kita berjuang, berikhtiar sekuat tenaga untuk menjaga hawa nafsu kita, baik secara lisan kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, dari makanan, dari minum, dari berpikir yang negatif, menggunjing orang, ya, beradu domba dan orang lain dan sebagainya. Itu adalah bentuk kita untuk memupuk kekhusyuan dalam ibadah. Dalam momen-momen yang khusyuk ini, nah disitulah doa itu akan mudah sekali didengar dan dijawab, diijabah oleh
Allah. Yang kedua adalah saat berbuka puasa. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi seseorang yang berpuasa, ketika masa berbuka puasa, maka disitulah ada waktu untuk berdoa la turaddu, yang tidak ditolak, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dan Hasan. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita ketika kita menyiapkan hidangan sajian menjelang berbuka puasa. Tentu kita juga sambil berpikir, berintrospeksi tentang amalan kita sehari ini. Apakah kita layak menghidangkan makanan di depan meja? Apakah setelah itu kita layak untuk menutup amalan kita, puasa kita di hari itu dengan berdoa dengan sesuai keinginan kita? Apakah kita pantas? Nah, tetapi pantas atau tidaknya dijamin oleh Rasulullah bahwa berdoa ketika menjelang dan ketika berbuka puasa, Allah tidak akan menolak doa tersebut. Yang ketiga, di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Jadi di dalam hadis ini, siapa yang berdoa kepadaku, begitu kata Rasulullah, ini adalah hadis qudsi, maka aku akan mengabulkannya. Begitu kata Allah. Jadi redaksinya dari Rasulullah tetapi isinya dari Allah. Ketika bagaimana Allah ini hadir di sepertiga malam terakhir bagi setiap orang-orang yang bertakwa, yang bangun giat malam syahirul layal, dalam menegakkan, dalam menambah amalan, dalam berzikir kepada Allah, entah itu dibungkus dengan sholat tahajud, sholat hajat, dan sebagainya. Maka berdoalah di sepertiga malam terakhir, karena waktu-waktu itu adalah waktu yang mustajabah. Lalu berikutnya, saat sujud di dalam sholat. Tentu bulan Ramadan ini juga disunahkan sholat-sholat sunnah yang lain. Selain sholat 5 waktu, ya, sholat rawatib, ada sholat-sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat. Nah, di dalam sujud sholat tersebut, ya, aqrabu ma yumkinul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru bidu'a. Jadi ketika seorang hamba itu dekat adalah ketika momen sujud, maka perbanyaklah doa. Dan yang terakhir, ini spesial di bulan suci Ramadan, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Maka ketika nanti di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka kita berlomba-lomba untuk mencari, memenangkan Lailatul Qadar. Disitulah waktu yang sangat mustajabah ketika kita ingin memanjatkan harapan-harapan duniawi dan ukhrawi untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.